Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Muhardila Fauzia, SPDI MPD, yang mana saya adalah dosen di Universitas PGRI Yogyakarta di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di mana saya mengajar pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan program Magister Pendidikan Dasar. Baik, pada kesempatan ini saya membuat video pengajaran. Video ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 untuk pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT di bidang pengajaran. Pada kesempatan hari ini, saya akan menampilkan sebuah video dalam proses pembelajaran yang meliputi 3 aspek, yaitu delivery, interaksi, dan asesmen. Pada program studi Magister Pendidikan, saya mengajarkan mata kuliah pengembangan bahan ajar Bahasa Indonesia SD kelas rendah dan pengembangan bahan ajar Bahasa Indonesia SD kelas tinggi. Sedangkan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, saya mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia SD 1, dan Bahasa Indonesia SD 2. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan proses pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Indonesia SD 1 atau disingkat BISD 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Pengajaran Bahasa Indonesia 1 merupakan mata kuliah wajib diperoleh pada semester genap oleh mahasiswa PGSD karena mata kuliah ini pastinya akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang ruang lingkup pengajaran Bahasa Indonesia dasar. Mata kuliah Bahasa Indonesia 1 akan membahas tentang sastra dan pembelajaran sastra di sekolah dasar dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan, selesai menyelesaikan perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan di bidang sastra Indonesia, khususnya sastra anak, dan dasar-dasar pembelajaran serta mampu mengimplementasikan pengetahuan sastra dalam penulisan kreatif sastra dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan menghindari plagiasi serta mempresentasikan dengan sikap bertanggung jawab dan penuh percaya diri. Untuk capaian mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa menganalisis perkembangan sastra di Indonesia sehingga mampu memahami dan menjelaskan tentang sastra. Yang kedua, mahasiswa mengidentifikasi tujuan dari pembelajaran sastra Indonesia serta menemukan karakteristik sastra Indonesia sehingga mampu mengimplementasikan pengetahuan serta dalam penulisan kreatif sastra dengan kinerja. Yang ketiga, mahasiswa mengidentifikasi jenis-jenis sastra Indonesia serta mampu menyusun sebuah makalah yang sistematis dalam pengembangan materi pembelajaran sastra Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mengimplementasikan pengajaran sastra di sekolah dasar terkait dengan sastra anak untuk menumbuhkan dan menghasilkan karya sastra anak yang sudah sangat minim dengan sikap tanggung jawab dan penuh percaya diri. Hasil dari implementasi ini akan menghasilkan sebuah produk berupa karya sastra anak. Materi pembelajaran yang terdapat dalam mata kuliah ini pertama tentang sastra, yaitu hakikat sastra, tujuan, jenis, dan bentuk karya sastra, serta karakteristik dan manfaat sastra. Yang kedua, pembelajaran kesusastraan di Indonesia. Yang ketiga, unsur sastra, genre, dan analisis sastra. Yang keempat, penulisan sastra. Yang kelima, hakikat karakteristik tujuan dan genre sastra anak. Yang keenam, merancang modul ajar. Yang ketujuh, penulisan kreatif sastra anak. Kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini merupakan perkuliahan tatap muka dengan meliputi diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Selain itu, dalam penyampaian mata kuliah ini berbasis project-based learning. Karena mahasiswa diharapkan pada akhir perkuliahan memiliki sebuah luaran yang dapat menjadi manfaat berupa karya sastra anak sebagai bentuk apresiasi sastra anak. Dalam 15 kali pertemuan, saya akan melaksanakan penilaian secara formatif dan juga secara sumatif, di mana penilaian akhirnya meliputi presentasi, tugas individu, kuis,
sikap, perilaku, dan kehadiran. Berikut ini adalah proses pembelajaran tatap muka mata kuliah Bahasa Indonesia SD 1 dengan topik bahas tentang hakikat, karakteristik, tujuan, dan genre sastra anak. Sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan proyek menulis karya sastra anak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam perkuliahan Bahasa Indonesia SD. Itu kita akan melakukan atau kembali melanjutkan perkuliahan yang minggu kemarin kita sudah. Oke, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai perkuliahan kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di situasi. Baik. Hari ini ada siapa saja yang tidak hadir? Hadir semua. Berarti kita semua sudah hadir di ruangan ini dan kita akan mulai. Pertama kali Ibu akan mengingatkan kembali terkait dengan perkuliahan kita minggu kemarin pastinya, yaitu tentang sastra. Karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu sastra, bagaimana sastra, dan tentang genre sastra itu sendiri, karakteristik itu sastra bagaimana, dan yang sekarang kita akan masuk pada apresiasi sastra, karena sastra ini sangat dibutuhkan oleh siswa ya, terutama kebutuhan akan sastra anak. Sastra anak itu butuh buku cerita yang menarik, yang sesuai dengan karakter anak, dan bagaimana perkembangan anak gitu. Itu adalah bentuk-bentuk karya sastra yang mungkin saat sekarang ini sangat minim kita temukan. Oke. Kembali Ibu jelaskan terkait dengan sastra itu sendiri, terutama tentang sastra anak ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian sastra anak. Sastra anak merupakan jenis sastra yang menyajikan dunia anak memiliki karakter yang berbeda dengan sastra lainnya. Menurut Davis dalam Endas Suara, itu ada 4 sifat dari sastra anak, yaitu yang pertama adalah sifatnya tradisional. Maksudnya di sini yaitu tumbuh dari lapisan rakyat sejak zaman dahulu dalam bentuk mitologi, fabel, dongeng, legenda, dan kisah kepahlawanan. Jadi secara umum terkait dengan sastra anak itu sendiri adalah sastra yang mungkin dekat dengan dunia anak gitu ya. Terus yang kedua idealistis gitu, yaitu sastra yang memuat nilai-nilai universal dalam arti didasarkan hal-hal terbaik penulis zaman dahulu dan saat sekarang ini. Dan ketiga adalah populer, yaitu sastra berisi hiburan menyenangkan bagi anak-anak. Yang keempat secara teoritis, yaitu yang dikonsumsikan kepada anak-anak dengan bimbingan dari orang dewasa, nama orang tua. Karena kenapa? Karena di sini karya sastra yang digunakan oleh anak-anak itu juga harus perlu pendampingan orang tua, karena pemilihan dari buku yang digunakan oleh anak itu sangat berarti. Terus selanjutnya tentang hakikat sastra anak. Sastra anak dapat menyajikan 2 kebutuhan utama anak-anak, yaitu hiburan dan pendidikan. Anak-anak dapat merasakan hiburan lewat cerita maupun untaian kata dalam puisi anak melalui belajar sastra. Demikian pula dengan belajar sastra, anak-anak secara tidak langsung dididik untuk menelaah berbagai nasihat, ajaran maupun moral yang disampaikan dalam karya sastra anak. Jadi karya sastra anak itu tidak hanya sekedar teks bacaan saja, tetapi di dalamnya terdapat nilai-nilai moral. Ketika karya sastra itu tidak mengandung sebuah nilai, maka itu adalah karya sastra yang mungkin tidak bisa disampaikan kepada
peserta didik, ya. Karena kenapa? Karena ya tidak ada nilainya di dalam cerita itu, di dalam karya itu tidak ada nilainya, tidak ada yang bisa ditarik oleh anak, ya itu. Makanya karya sastra anak itu pasti punya nilai, tidak berbeda dengan karya sastra pada umumnya seperti novel. Kalau novel itu kan nilainya itu akan berbeda dengan kebutuhan si anak. Ketika novel itu malah bisa nilainya ya untuk orang-orang yang usianya 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, berbeda dengan anak yang masih memiliki imajinasi murni itu. Terus berikutnya tentang karakteristik sastra anak. Di sini ada beberapa ya terkait dengan karakteristik sastra anak. Yang pertama dilihat dari karakteristik fisik. Sastra anak dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, sastra anak memiliki kecenderungan tampil dalam bentuk perpaduan antara tulisan dan gambar ilustrasi. Oke. Yang kedua, isi cerita sastra anak dapat bersumber dari cerita rakyat seperti mite, legenda, dongeng, kisah sejarah, riwayat hidup tokoh, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, untuk pembaca khususnya anak-anak usia dini serta murid sekolah dasar kelas awal, cerita keseluruhan dengan menggunakan huruf kecil. Itu contohnya. Yaitu huruf kecil, walaupun ada huruf besar itu biasanya digunakan untuk nama, ya. Nama itu menggunakan huruf besar. Jadi mengenalkan kepada anak juga perlu terkait dengan hal tersebut. Terus cerita singkat, tidak bertele-tele, terus menyajikan pesan yang mendidik. Serta yang terakhir adalah latar cerita yang digunakan adalah latar yang dikenal dunia anak. Yang ketujuh, menampilkan tokoh cerita. Yang kedelapan, bahasa yang digunakan penulis adalah bahasa anak. Gitu. Terus selanjutnya, tujuan dari sastra anak. Tujuan dari sastra anak itu kita pelajarinya adalah untuk pastinya untuk bahasa anak. Ya, yang pertama menumbuhkan kesenangan pada buku. Jadi sangat banyak sekarang anak-anak sekolah dasar itu kekurangan buku. Ya wajar saja literasi menjadi rendah. Tetapi ketika kita ya, ini calon-calon guru semuanya, ketika nanti kalian jadi guru menghasilkan sebuah karya sastra yang bisa menarik perhatian dan didesain semenarik mungkin untuk peserta didik, itu akan meningkatkan motivasi membaca lagi. Ya, yang kedua, menginterpretasi bacaan sastra, terus mengembangkan kesadaran bersastra, terus mengembangkan apresiasi pada sastra itu sendiri. Oke, selanjutnya ada genre sastra anak. Berbicara tentang genre sastra anak, kita dapat analogikan dengan berapa bedanya dengan genre sastra orang dewasa. Di sini ada 3 ya genrenya, puisi, fiksi, dan drama dengan masing-masing subgenre. Dengan demikian pembicaraan tentang genre menjadi lebih sederhana karena di sini ada puisi, fiksi, dan drama. Jadi hanya 3 sebenarnya poinnya. Novel itu masuk ke mana? Novel itu masuk ke iya, sastra dewasa. Kan kalau di dalam sastra itu kan ada 3. Kalau puisi itu kan ada puisi ya. Kalau puisi tentang kisah cinta, patah hati ya, itu kan puisinya jatuhnya buat orang dewasa. Kalau puisinya tentang keindahan dan yang tadi dekat dengan dunia anak, berarti itu puisinya bisa dibawakan ke anak. Contohnya seperti puisi yang mungkin dijadikan nyanyi itu adalah Balonku Ada 5. Itu kan bisa dipuisikan karena dia melihat ada balon, ada 5. Cuma sekarang kan menjadi lagu ya. Nah, itu berubah menjadi puisi anak. Sedangkan cerita fiksi cerita apa? Tidak nyata. Yang tidak nyata. Berarti cerita fiksi ini bisa saja juga menjadi cerita dewasa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk novel. Film pun ada fiksinya, film fiksi anak-anak, ya kan? Nah, itu. Terus ada drama. Drama yang film tadi. Jadi cerita fiksinya itu ketika
dilakonkan atau direka adegan itu akan menjadi sebuah adegan drama yang diciptakan menjadi sebuah film. Nah, terus selanjutnya mengapa menggunakan bahasa sederhana dan ilustrasi penting dalam sastra anak? Agar mudah dipahami. Terus kenapa harus contohnya di kelas 1 itu kenapa harus dikasih gambar? Biar menarik. Nah, supaya menarik. Jadi yang paling penting itu adalah kemenarikan dari karya sastra itu sendiri. Ketika ya biasanya kita semua di sini diberi buku, ya contohnya buku mata kuliah apa lah gitu. Dibaca atau enggak? Kadang-kadang. Karena kenapa? Karena kan tidak menarik ya, karena tulisan aja ya. Tapi ketika ibu berikan satu buah komik untuk dibaca. Kenapa dibaca? Karena ada gambarnya. Karena ada gambarnya. Nah, begitu juga dengan siswa kelas SD kelas 1, 2, 3 ataupun sampai kelas 6. Karena anak-anak itu dia akan tertarik dengan gambarnya. Baru dia baca. Itu makanya sangat penting sekali kita membuat ilustrasi pada buku atau karya sastra. Terus ini ibu tampilkan salah satu contoh ya, contohnya karya sastra anak. Ini ada cerita seperti yang ibu perlihatkan ini ya. Tugasnya yang kemarin itu akan kita presentasikan sebagai contoh. Salah satunya ibu yakin itu kita masih berproses ya, jadi masih dibuat, tapi ini sudah ibu pilih dari link yang sudah dikirimkan. Salah satunya yang bikin Beruang Sang Pencuri siapa? Saya Bu. Ayo silakan ke depan. Kita lihat sama-sama. Nanti buat yang lain bisa memperhatikan ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Jila. Ini saya membuat cerita tentang Beruang Sang Pencuri. Nah, di situ ada beruang dan kawan-kawannya. Selanjutnya, saya membuat cerita di sebuah hutan yang damai itu, di mana perpohonan rimbun menjulang dan sungai mengalir jernih. Para hewan ini hidup rukun dan saling membantu. Mereka berbagi buah-buahan, membersihkan sarang bersama, dan bermain riang gembira. Namun akhir-akhir ini, perdamaian hutan mulai terusik. Para hewan sering kehilangan barang-barangnya. Nah, kemudian itu, ini saya masih melakukan progres, belum selesai ceritanya, dan desainnya juga masih kurang. Selanjutnya juga perlu ditambah-tambahkan tentang cerita di suatu pagi, tentang binatang-binatang itu melakukan apa saja. Ini saya masih merancangnya. Oke, baik. Kita akan lihat bersama-sama ya dari yang sudah ada di depan. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan tulisan. Jadi dari tulisannya itu untuk siswa kira-kira itu bisa dibaca nggak? Menarik nggak? Nah, kurang. Jadi nanti masukannya adalah kita nanti diperbesar terkait dengan tulisannya, dan juga warna pada tulisan itu perlu lebih jelas lagi, lebih kontras lagi daripada latar dari topik atau gambar yang ada di belakang. Oke, nanti kita lanjutkan yang kedua. Terima kasih Pak.
Oke ya, ini yang pertama. Yang kedua kita lanjutkan. Kita akan pilih salah satu. Yang ini, keluarga bebek. Siapa yang nggak punyanya keluarga bebek? Keluarga bebek siapa? Ya, yuk, silakan ke depan. Coba dijelaskan terkait dengan sastraannya ini. Ini apa? Pakai ini aja. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Jula. Di sini kemarin saya membuat sastra anak yang berjudul Keluarga Bebek. Nah, pada halaman pertama di sini saya menuliskan di suatu pagi aja, matahari baru saja muncul di balik pepohonan, menyinari kolam kecil di pinggir hutan. Air kolam berkilau diterpa cahaya dan di sanalah keluarga bebek tinggal. Keluarga bebek ini terdiri dari ayah bebek, ibu bebek, serta dua anak mereka, Bimo dan Bima. Nah, ini di halaman berikutnya. Ayah bebek mengajak ibu bebek dan juga anak-anaknya untuk pergi mencari serangga kecil yang berenang di permukaan sungai. Ini halaman berikutnya juga perlu saya tambahin buku desainnya karena dari halaman sebelumnya juga masih sama desainnya. Halaman berikutnya juga perlu saya revisi karena ini juga menurut saya kurang menarik desainnya. Oke, baik. Dari tugas ini juga sama ya. Kita lihat yang perlu diperbaiki itu adalah tulisannya, ya. Tulisannya itu untuk warnanya sudah kontras dengan gambar, tetapi keterbacaannya. Terus satu lagi penggunaan hurufnya. Jadi nanti penggunaan huruf untuk teks yang ada pada karya sastra yang sudah dibuat nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Oke, kita berikan aplaus buat yang tampil. Baik, kita untuk progres dari proyek yang sudah kita tetapkan sekarang sepertinya sudah hampir selesai ya. Sebelum nanti minggu depan itu akan kita cek lagi, kita refleksi lagi terkait dengan apakah penulisannya sudah diperbaiki, gambarnya yang tadi masih kurang kontras dengan tulisannya itu tolong diperbaiki. Beberapa yang saya lihat di sini yang perlu diperhatikan adalah huruf, ya. Huruf yang digunakan itu untuk huruf A, gunakan A yang ada tempatnya ini, ya. Terus sedangkan untuk huruf G itu digunakan yang ini. Itu mudah untuk dikenali oleh peserta didik. Jadi huruf A-nya yang ini nanti silakan diedit lagi karena masih ada yang memakai huruf A yang seperti ini. Dan warnanya juga bisa diperbaiki lagi. Dan untuk beberapa yang lainnya itu berdasarkan masukan saya, semoga besok atau minggu depan kita sudah bisa menyelesaikannya. Pastinya ini tugas yang mana proyek ini akan menjadi satu buah karya buat mahasiswa, ya, digunakan dan menjadi tambahan bahan referensi dari teks cerita sastra anak. Oke, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada minggu ini dan melihat terkait dengan perkembangan dari proyek-proyek yang sudah dibuat. Oke,
Baik, kita akan tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membacakan hamdalah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.